Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Karib hari ini semangat? Yes, pastinya dong. Wah, adik-adik di rumah semangat hari ini? Semangat semuanya. Oke, kalau gitu adik-adik kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kingdom Kids. Semuanya yuk tetap semangat memuji Tuhan ya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan, bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. bermahkotakan. Mahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yeay. Tepuk tangan semuanya. Wow, keren-keren semua ya adik-adik ya. Keren banget, semuanya semangat-semanget banget. Betul Kak banget Arif. Kak Sylvia. Oh iya Kak Arif, Kenapa Kak Kak? Silvi seneng banget Kak Oh Arif. iya, seneng kenapa Kak? Karena ada orang tua yang menyayangi Silvi. Wow, keren banget ya. Tuhan tuh baik banget. Iya. Kalau misalkan Tuhan mengirimkan orang tua yang sayang sama Kak Silvi. Begitu juga dengan adik-adik semua. Iya, tapi Kak Arif, Kak Silvi mau jelasin nih, orang tua itu bukan hanya papa mama ya adik-adik, Oke. tapi ada kakek nenek, ada om tante atau Oh, paman paman. bibi. Betul banget adik-adik semua. Jadi walaupun hari ini kamu tidak tinggal dengan papa mama, mungkin dengan kakek nenek, Betul. atau mungkin dengan om tante Yes. atau paman bibi, mereka adalah orang tua kalian juga. Iya. Oleh sebab itu kita harus bersyukur Tuhan sudah memberikan orang tua buat kita semua. Karena Yesus sayang semuanya. Yo lebih antusias memuji Tuhan ya. Kita angkat pujian nih Kak Sylvia. Oke. Boleh tepuk tangannya ya adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Katakan sayang papa. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, Tunjuk orangnya. sayang kamu dan saya, sayang semua.
sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua, Sayang semua. sayang semua, Tuhan Yesus sayang semua. sayang semua. Yeay! Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Tuhan Yesus sayang siapa Kak Silvi? Semuanya. Sayang kakak, Kak Arif, Kak Silvi, adik-adik dan papa, mama, om, tante, pokoknya semuanya Semuanya. deh. Betul, Oleh Kak Arif. sebab itu adik-adik, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Kingdom Kids harus belajar patuh kepada orang tua. Yuk kita angkat pujian bersama-sama. Tetap antusias, semangat ya semua ya. Yeay. Haleluya. Semuanya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, patuh orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, patuh orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Nah Kak Sylvia, seperti lagu ini kita harus patuh sama orang tua. Terlebih sama siapa? Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik yuk, mulai hari ini semuanya harus sayang sama orang tua kalian ya. Yuk nyanyikan pujian ini semua. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, patuh orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Sekali lagi yuk. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, patuh orang tua Terlebih Tuhan. itulah tandanya Anak yang manis. nanti masuk surga terima mahkota. Nanti masuk surga terima mahkota. Nanti masuk surga terima mahkota. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Kingdom Kids semuanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Yuk, sebelum kita beribadah, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kami semuanya roh dengar-dengar untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, apa kabar semuanya? Tentu sehat semuanya kan? Puji Tuhan, kita punya Allah yang baik, Allah yang sangat baik, yang senantiasa memberikan kita kesehatan. Nah adik-adik, Allah Tuhan Yesus itu mau mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk keselamatan semua umat manusia yang ada di dunia ini. Nah adik-adik, sama dengan halnya dengan Ratu Esther. Siapa di sini adik-adik yang sudah tahu Ratu Esther? Nah, Ratu Esther pun juga begitu adik-adik. Dia berani, wanita yang berani. Ya walaupun dia rendah hati, dia berani ya mempertaruhkan nyawanya untuk bertemu dengan raja. Nah, pengen tahu ceritanya? Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Siapakah Ratu Esther itu? Ratu Esther itu adalah ratu yang cantik, perawakannya elok, dia rendah hati dan tidak sombong. Ya, dia waktu kecilnya diasuh oleh pamannya yang bernama Mordekai.
ya, karena ayah dan ibunya sudah meninggal. Kita mengucap syukur sama Tuhan, kita masih punya papa dan mama. Nah, Ratu Ester ini dari kecil sudah tidak punya ayah dan ibu, diasuh oleh pamannya. Tapi Ratu Ester ini dia tetap taat sama pamannya, dia dengar-dengaran akan pamannya, dia wanita yang penurut, ya, dia dekat sama Tuhan, diasuh sama pamannya, mengikuti apa yang menjadi peraturan dari pamannya. Nah, lama-lama tumbuh kembang sampai dewasa, dia karena wanita yang cantik dan rendah hati, dia dibawa pamannya ke istana raja untuk menjadi ratu pilihan. Nah, waktu itu semua wanita-wanita yang cantik yang ada di Persia ya dipilih untuk menggantikan Ratu Wasti. Akhirnya terpilihnya Ratu Ester ini ya, karena raja yang bernama Ahasiweros berkenan hatinya kepada Ratu Ester. Nah, Ratu Ester menjadi wanita yang baik, yang taat akan Tuhan. Waktu itu setelah Ratu Ester dinobatkan menjadi ratu oleh Raja Ahasiweros, Raja mengadakan perjamuan untuk para pegawai-pegawainya dan para yang lainnya untuk menikmati perjamuan sebagai tanda mengucap syukur. Nah, tapi juga dia akan membebaskan pajak untuk negeri saat itu. Jadi, Ratu Ester itu membawa berkat bagi bangsa saat itu. Nah, kemudian waktu ada penjaga-penjaga istana yang sedang duduk-duduk di pintu gerbang istana, di situ ada Mordekai, pamannya Ratu Ester. Di situ juga ada sida-sida penjaga pintu gerbang raja. Ada 2 orang, yaitu namanya Bigtan dan Teres. Mereka itu berdua berbincang-bincang, bersekongkol akan membunuh Raja Ahasiweros. Tapi kedengaranlah itu sama Mordekai. Lalu Mordekai menyampaikan apa yang menjadi rencana sida-sida itu, kedua sida-sida itu kepada Ratu Ester. Kemudian Ratu Ester pun memahami bahwa itu rencana pembunuhan untuk sang raja. Lalu Ratu memberanikan diri datang kepada raja. Padahal waktu itu ada peraturan ya, jika raja tidak memanggil ratu untuk datang menghadap tahtanya, kalau ratu datang dengan tidak diminta, dia akan dihukum mati. Tetapi karena keberanian dan rendah hati yang dimiliki oleh Ratu Ester, maka Ratu Ester memberanikan diri untuk datang kepada Raja Ahasiweros. Nah, saat itu Ratu Ester membela kebenaran untuk sang raja, datang kepada raja menyampaikan apa yang menjadi rencana bagi Bigtan dan Teres. Kemudian raja pun memanggil kedua sida-sida itu dan mempertanyakan apakah benar akan merencanakan untuk pembunuhan bagi baginda sang raja. Lalu mereka pun mengaku dan menyatakan iya. Akhirnya kedua sida-sida yang berbuat jahat itu disulam, digantung di kayu. Nah, setelah itu raja menyayangi Ratu Ester, sayang sama Ratu Ester karena keberaniannya. Nah, adik-adik, di sini kita pun juga harus punya jiwa yang pemberani, ya. Dalam arti kata, kita berani untuk menyampaikan hal yang benar, ya. Gimana caranya, Kak? Aku kan masih kecil, ya. Ketika adik-adik melihat teman adik-adik yang berbuat nakal ataupun berbuat salah, bisa ditegur dengan cara yang baik, ya. Tidak menuduh, tidak ngotot ataupun tidak, kamu kan yang salah, begitu ya. Tapi kita tegurnya, kamu salah ya, kamu
lebih bagusnya begini ya. Jadi kita beranikan diri untuk seperti itu. Sama dengan halnya Ratu Esther, dia berani melakukan hal kebenaran. Kenapa dia berani? Karena waktu kecil dia sudah dididik dengan Mordekai menjadi jiwa ataupun mempunyai karakter yang pemberani, yang jujur, rendah hati, dan tidak sombong. Nah, di sini adik-adik juga bisa melakukannya. Kita dengarkan firman Tuhan dari minggu ke minggu, kita dengarkan perintah orang tua, taat sama orang tua, lama-lama akan membentuk karakter adik-adik semua di sini menjadi adik-adik yang cakap, yang tangguh, yang pintar. Nah, di sini kita mengerti kan bahwa keberanian itu harus tertanam dalam diri kita kalau kita sering-sering dengar firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan selalu mengajari kepada kita untuk diri kita mendekat sama Tuhan. Hal yang membuat Ratu Esther bisa berani, bisa rendah hati dan tidak sombong karena dia takut sama Tuhan, percaya sama Tuhan, karena didikan dari pamannya yang bernama Mordekai tadi. Sama di sini juga kita selalu percaya sama Tuhan untuk Tuhan selalu menolong kita, memberi keberanian, roh Tuhan turun atas kita. Ya, sama dengan halnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita karena Tuhan cinta kepada kita semua untuk melakukan hal yang benar. Apakah adik-adik bisa contoh dari Ratu Esther dan Tuhan Yesus? Ya, kita pun bisa karena kita berani, kita diberi keberanian sama Tuhan untuk kita bisa menyampaikan hal yang baik ya, supaya kita semua menjadi seperti Ratu Esther ya. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.